Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi kita yang ingin mengetahui peran umat Islam dalam sejarah politik Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah sejarah partai-partai Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Untuk memahami lebih dalam peran partai-partai Islam, tentu kita harus melihat dulu bagaimana latar belakang munculnya pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, seluruh elemen bangsa berupaya menyusun sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Di tengah semangat nasionalisme yang tinggi, umat Islam juga menyadari bahwa mereka perlu berperan aktif, tidak hanya secara sosial dan budaya, tapi juga secara politik. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, seluruh elemen bangsa berupaya menyusun sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Di tengah semangat nasionalisme yang sangat tinggi, umat Islam juga menyadari bahwa mereka perlu berperan aktif, tidak hanya secara sosial dan budaya, tetapi juga secara politik. Dari berbagai literatur yang kami pelajari, tampak jelas bahwa para tokoh Islam kala itu seperti Muhammad Natsir, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim memahami pentingnya membentuk kekuatan politik Islam sebagai alat perjuangan untuk mengawal arah bangsa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, setelah memahami konteks latar belakangnya, mari kita bahas siapa saja partai-partai Islam yang berpengaruh pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama yang paling menonjol adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut dengan Masyumi. Masyumi didirikan pada 7 November 1945. Masyumi adalah upaya menyatukan berbagai kekuatan Islam yang sebelumnya terpecah. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir dan Agus Salim punya visi Islam yang moderat, intelektual, dan mampu merangkul semua kalangan. Majelis Syuro Muslimin Indonesia ini tidak hanya aktif di parlemen, tetapi juga sempat memimpin pemerintahan. Namun karena konflik politik dan tuduhan keterlibatan dalam PRRI atau Pemersta, Masyumi akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Ini menjadi catatan penting dalam sejarah politik Islam di Indonesia. Selain Masyumi, ada juga Nahdlatul Ulama atau NU. Awalnya Nahdlatul Ulama ini merupakan bagian dari Masyumi. Namun pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama memutuskan keluar dan mendirikan partai sendiri. Keputusan ini diambil karena Nahdlatul Ulama ingin lebih fokus memperjuangkan kepentingan umat Islam tradisional, terutama kalangan pesantren dan keluarga Nahdliyin. NU juga berperan besar dalam pemilu 1955 dan berhasil meraih juara signifikan, bahkan masuk ke jajaran partai besar saat itu. Berikutnya, kita juga tidak bisa melupakan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII yang merupakan kelanjutan dari organisasi Syarikat Islam. Meski kekuatan politiknya sudah mulai menurun karena konflik internal, PSII tetap menjadi bagian dari sejarah perjuangan Islam, terutama karena warisan semangat ekonomi dan sosial umat yang dibawanya sejak di era kolonial. Dan satu lagi teman-teman, yang tak kalah penting adalah PERTI, yaitu Persatuan Tarbiyah Islam.
berbasis di Sumatera Barat, berarti banyak bergerak di bidang pendidikan Islam dan dakwah. Walaupun secara nasional tidak sebesar Masyumi atau Nahdlatul Ulama, Parti tetap memiliki pengaruh kuat khususnya di ranah intelektual dan pendidikan Islam. Lalu, seperti apa kontribusi nyata dari partai-partai Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya cukup luas, teman-teman. Tapi bisa disimpulkan bahwa partai-partai Islam tidak hanya bergerak di bidang politik praktis, mereka juga menjadi pelopor dalam pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan kontribusi umat. Mereka turut merancang undang-undang, mengisi kabinet, memperjuangkan aspirasi umat dari parlemen, serta membangun sekolah-sekolah Islam. Artinya, mereka tidak sekedar memikirkan kursi kekuasaan, tapi benar-benar menjalankan fungsi dakwah melalui jalur kemerdekaan. Namun, tentu saja perjuangan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Yang paling utama adalah perbedaan pandangan di internal umat Islam sendiri, antara kalangan modernis dan tradisionalis yang kadang menghambat persatuan. Di sisi lain, partai-partai Islam juga harus bersaing dengan partai nasionalis dan komunis yang memiliki basis massa yang besar. Ditambah lagi tekanan dari pemerintah, khususnya pada masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, membuat ruang gerak politik Islam semakin sempit. Masyumi menjadi contoh paling nyata ketika harus dibubarkan karena dianggap berseberangan dengan pemerintahan. Meskipun banyak dari partai-partai tersebut kini tidak aktif lagi, kita bisa menyadari bahwa warisan perjuangan mereka tetap hidup. Hari ini kita melihat partai-partai seperti PPP dan PKS yang lahir dari semangat partai Islam generasi sebelumnya. Lebih dari itu, mereka telah membuktikan bahwa Islam mampu hadir dalam panggung politik dengan cara santun, intelektual, dan konstitusional. Teman-teman semua, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa semakin memahami bahwa sejarah partai-partai Islam bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cermin semangat perjuangan umat Islam dalam membangun bangsa. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membangun kesadaran kita bahwa politik adalah bagian dari ibadah ketika dijalankan dengan amanah, kejujuran, dan niat yang besar. Sekian, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Bila adalah salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Twing.